Ya, selamat datang di podcast Kampus Inovatif. Lebih tepatnya kita kembali di siniar Kampus Inovatif. Yang mungkin nanti bisa dinikmati juga di YouTube maupun Spotify. Yang nantinya bakal Kampus Inovatif upload juga di sana gitu. Nah, sudah bersama kami maksudnya ya. Mas Afrizal. Mas Afrizal ini adalah ex-intern guru inovatif MSIB di batch keempat, betul ya Mas Rizal? Betul, ya. Oke, mungkin sedikit membahas soal Mas Rizal dulu nih ya. Sebenarnya kapan tepatnya magang MSIB di guru inovatif, dan mungkin langsung saja juga bisa mengenalkan diri. Silakan Mas Rizal. Sebelumnya paling perkenalan diri dulu. Aku Muhammad Afrizal. Aku dari Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang udah hampir selesai, mungkin pas podcast ini di-upload udah selesai. Jadi kita langsung aja ke pembahasan tentang MSIB. Aku itu ikut pendaftaran di bulan Februari, terus di bulan Maret kita ada semacam onboarding secara online dulu, baru di bulan Mei kita intern secara offline di Guru Inovatif. Oke, berarti sebelumnya memang melewati proses seleksinya juga gitu ya Mas Rizal ya? Betul. Oke. Kalau boleh tahu nih, proses seleksinya itu ada apa aja sih yang dilewatin gitu? Jadi awalnya kita daftar dulu di websitenya Kampus Merdeka. Itu nanti kita menyerahkan surat rekomendasi dan SPTJM. Itu nanti kalau surat-surat kita eligible di platform, baru kita bisa milih perusahaan yang kita pilih. Ada banyak perusahaan yang aku pilih kemarin. Terus salah satunya Guru Inovatif. Dan setelah mendaftar ada penugasan-penugasan. Selanjutnya itu ada membuat video dan PPT tentang apa yang mau kita kerjakan di Guru Inovatif. Lalu selanjutnya ada wawancara, baru pengumuman. Oke. Nah, berarti ikut MSIB itu sebenarnya ada syaratnya nggak? Atau syarat khusus nggak? Misalnya IPK kayak atau jurusan kayak, atau kan tadi Mas Rizal juga ngomong ya, daftar di banyak perusahaan gitu. Nah, apakah ternyata boleh mendaftar di banyak perusahaan atau dibatasin apa enggak gitu sih? Kalau di batch 4, kalau secara detail untuk IPK jurusan kayaknya aku nggak terlalu paham ya di sana, karena aku coba daftar-daftar aja ternyata eligible. Kalau yang masalah kuotanya itu dulu pas batch 4 itu masih terserah. Jadi kita boleh bebas milih berapa perusahaan pun, tapi setauku di batch 5 sekarang ini dibatasi 22 kuota per orang. Oke, nah mungkin itu sedikit gambaran tentang MSIB-nya, seleksinya dan lain-lain. Nah, kalau dari Afrizal sendiri, alasan untuk kemudian daftar di MSIB itu apa? Ada alasan tertentu nggak? Awalnya di semester 7 itu kan kita dari kampus punya magang wajib. Nah, di magang wajib tuh aku agak kesusahan nyari tempat magang, karena aku di dalam CV tuh aku nggak punya apa-apa. Kalau mau apply itu sebagai perusahaan juga nggak bisa nerima karena aku nggak punya apa-apa. Nah, setelah magang wajib di kedinasan, yang kalau dinas kan mereka bisa terima orang. Dari situ aku belajar kayaknya sebelum aku lulus kuliah, aku harus punya sesuatu nih di CV aku biar aku bisa ada satu lebih dari orang-orang yang lain. Nah, salah satu alasanku buat masuk MSIB nih karena CV aku kosong gitu. Jadi aku mau ngisi CV aku biar sedikit ada isinya dengan ikut MSIB. Itu sih alasan utamaku. Oke. Dengan alasan tadi, terus ketika ikut di program magangnya dan lain-lain gitu ya, apakah alasan itu akhirnya maksudnya sesuai dengan ekspektasi ketika selesai magang? Yang tadi tuh niatnya pengen dapat sesuatu dan lain, apakah itu akhirnya dapat atau nggak dapat? Alhamdulillahnya dapat sih, karena selama magang banyak kegiatan-kegiatan yang kita ikutin, yang kita masuk ke dalam kepanitiaan pengurus, terutama di intinya. Jadi itu bisa aku masukin ke CV-ku gitu. Oke. Nah, karena tadi dapat ya, dapatnya itu gimana? Maksudnya gambaran job desk saat magang tuh apa aja yang didapat, atau ngerjainnya apa aja sih kalau saat-saat magang itu? Soalnya gini ya, soalnya banyak yang ngomong magang tuh cuma disuruh beli kopi doang, beli rokok doang dan gitu ya. Nah, kalau saat pengalaman Rizal magang itu apa aja yang dikerjain gitu? Apakah beli
Rokok? Enggak. Beli apa aja? Beli apa aja? Banyak sih. Enggak, apa aja job Tapi desk-nya? di MSIB, terutama di Guru Inovatif itu kan ada dua, ada digital marketing dan event management sama customer acquisition dan business development. Nah, itu aku kebetulan di digital marketing dan event management. Nah, di digital marketing itu kita dibagi lagi ada 3. Ada di digital marketing itu sendiri, terus ada produk research development sama ada event management tadi. Nah, di digital marketing itu kita belajar tentang mengelola sosial medianya Guru Inovatif. Microblog, terus kita juga belajar bikin artikel, kita juga belajar ads-nya. Pokoknya sosial media digital marketing kita belajar itu. Terus kita di produk research, kita survei, kita riset kampus-kampus yang ada di Indonesia. Terus juga di event manajemennya kita bikin event, ada event online kelas gitu, kita jadi MC, kita yang nyari pembicara. Terus ada juga event yang kolaborasi dengan kampus luar, salah satu yang dipakai Student EduFest. Itu kolaborasi antara Guru Inovatif dengan kampus UST. Oke. Berarti kurang lebih itu ya. Nah, saat mengerjakan apakah sebelumnya memang udah punya basicnya atau seenggaknya pernah lah ngelakuin mungkin di bisnis sendiri lah, mungkin di kampus lah dan kayak microblog dan apakah itu baru pertama kali di sini atau sebelumnya udah pernah? Kalau sebelumnya udah pernah sih aku kalau masalah megang sosial media, aku dulu pas KKN megang jadi PDD-nya lah, jadi dokumentasinya, jadi aku yang bikin sosial media, terus aku juga punya bisnis sendiri, jadi aku juga yang kontrol sosial medianya, jadi ya ada sedikit pengalaman lah buat bisa ngontrol. Jadi pas di sini aku nggak kaget-kaget banget. Oke, mantap. Berarti kalau misalnya dibilang dapat pengalaman yang berharga, dapat ya jawabannya, dapat luar biasa. Itu. Nah mungkin kalau misalnya tadi nih nyambung lagi sebenarnya sama apa yang mungkin bisa didapat di itu tadi ya, setelah mengerjakan event, setelah mengerjakan artikel dan lain-lain gitu, hal spesifik apa yang mungkin didapat sama Rizal? Hal spesifik kayak misalnya jadi pintar nulis atau jadi tahu nih kalau bisnis tuh kayak gini atau gimana? Kalau dari situ aku belajarnya sih banyak ya. Kalau aku definisikan kayak skill komunikasi, karena kita anak magang, mau nggak mau kita harus juga berbaur dengan orang-orang yang ada di kantor kan. Kita nggak mungkin kita berteman anak-anak magang doang kan, kita juga harus berbaur. Jadi kita komunikasinya kan agak sedikit beda. Nah itu penyesuaiannya juga dari situ aku belajar dengan orang-orang yang udah bekerja dan teman-teman kan beda. Terus di digital marketing yang aku tadi sebut itu kan juga belajar membuat artikel. Selama ini aku benar-benar nggak pernah sama sekali bikin artikel yang mungkin tugas-tugas ya tinggal kopas gitu. Tapi kan kalau ini kita nggak bisa kayak gitu, kita harus bikin ide sendiri. Nah itu menjadi ilmu baru lah buatku bikin artikel. Terus banyak sih apa yang aku dapat di sini. Terutama di event manajemennya, aku belajar buat partnership, buat nyari sponsoran di perusahaan-perusahaan. Gak cuma datang, tapi kita harus follow up biar kita dapat deal yang cocok. Itu juga jadi ilmu yang bagus. Karena kebetulan pas Student EduFest dapetnya di partnership. Iya. Oke, jadi akhirnya belajar juga ya soal komunikasi keluar tuh gimana dan gitu ya. Nah, menarik banget. Berarti yang jelas mungkin bisa disimpulkan dari tadi ya, walaupun ini belum selesai pembicaraan, tapi dari barusan pembicaranya adalah bahwa magang Merdeka ini bermanfaat untuk Afrizal lah. Mungkin sih ini juga bermanfaat untuk orang lain juga, untuk teman-teman yang lain yang dapat kesempatan untuk mengikuti program MSIB itu gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah menurut Afrizal sendiri gitu, ketika kemarin magang gitu, apakah sudah optimal atau sudah menurut Afrizal efektif nggak sih anak magang dicemplungin ke dunia kerja gitu, terus mereka disuruh ABCD dan lain-lain gitu ya, optimal nggak sih itu? Menurutku sih optimal ya. Jadi karena selama di dunia kampus kan aku belum pernah ikut magang yang di kantor kayak gini kan. Jadi kita tuh tahu dunia kerja gitu loh. Jadi orang-orang yang gimana ya, mereka ngomongin apa aja di dunia kerja, cara mereka, aku lebih suka ke kerjasama itu loh. Gimana bisa membuat suatu kerjasama tuh bisa berhasil. Itu sih yang aku kayaknya nggak didapatin di dunia kuliah gitu. Ya, pasti.
pasti. Nah mungkin yang didapat dari kuliah mungkin ya organisasi-organisasi yang biasa gitu, cuma memang belum untuk nyari duit dalam tanda kutip gitu kan. Kalau di sini kan mungkin di Guru Inovatif itu misalnya ada sebuah perusahaan yang memang kita di sisi lain mungkin kita jadi event management, tapi di sisi lain gimana event management ini bisa menguntungkan untuk kita secara profit gitu mungkin ya. Jadi mungkin itu juga jadi pembelajaran yang baru gitu ya untuk Afrizal. Nah kalau misalnya tadi nih ngomongin soal komunikasi juga kan, belajar komunikasi dan lain sama teman-teman juga gitu. Nah apakah biasanya tuh berapa, atau sebenarnya beda-beda sih mungkin ya, tapi pengalaman Afrizal di satu tim itu biasanya ada berapa teman-teman MSIB gitu? Kalau di batch 4 kemarin kita bersepuluh untuk yang tim DM dan event, dan itu dari berbagai kampus yang ada di Indonesia, jadi nambah relasi juga. Mantap sekali ya. Udah bahas komunikasi, nambah relasi boleh ya kan? Iya, betul. Jadi mungkin itu jadi salah satu hal poin plus lagi. Banyak banget poin plusnya kayaknya. Tapi ada satu lagi nih yang mungkin poin plus jadi juga. alasan orang-orang buat ikut. Apa tuh? BBH. Biaya Biaya itu bantuan hidup. Biaya bantuan hidup. Jadi ini kan program yang diadakan oleh Kemendikbud. Nah, jadi di Kemendikbud itu juga ngasih biaya bantuan hidup. Jadi pas di batch 4 itu rata semua orang dapat 2.800.000. Nah, sebagai masyarakat Jogja yang sudah tinggal sendiri dan harus ke kantor cuman deket gitu, ya itu sangat cukup lah. Mungkin itu juga jadi alasan kalian kalau mau daftar di MSIB, sangat cukup lah. Oke. Nah, apakah sebenarnya tadi kan nyangkut BBH ya? Iya. BBH itu dari Jogja sampai Jakarta dan lain-lain, apakah sama nominalnya atau enggak? Untuk di batch 4 serentak itu sama. Oh, serentak sama. Kalau di batch sebelumnya aku ada teman-teman katanya ada berbeda pendapatan, beda sesuai, provinsi, beda pendapatan ya. Kalau kemarin sesuai ya. Iya. Oke, berarti kemarin diratakan. Gitu ya. Di Jakarta kebutuhannya padahal banyak tapi juga sama aja dapat 2,8 gitu ya. Jadi kemarin kayaknya banyak yang di Jogja ya, karena di Jogja lumayan gaya hidupnya murah-murah gitu ya, lebih murah, terus dapat segitu ya cukup lumayan lah, bisa lah itu. Nah kemarin Afrizal sendiri kampusnya di mana? Di UNY. UNY gitu ya. Nah kalau yang dari luar kota, apakah dapat, menurut informasi yang Rizal dapat ya mungkin ya, apakah yang dari luar kota dapat juga biaya tambahan selain BBH itu tadi? Kayak mungkin transportasi, karena kesini harus ada transportasi dan itu apakah dapat? Kalau secara BBH itu sama 2,8, itu kan diperuntukkan untuk kos mereka, untuk biaya hidup mereka lah. Nah, kalau yang dari luar kota terus ke Jogja, misalkan dari Bandung, dari Malang, itu juga dapat transportasi. Dapat lagi ya, luar jadi biasa ya. misalkan tiket pesawat atau kereta itu nanti bakalan di reimburse. Oke. Reimburse-nya adalah biaya berangkat dan biaya pulang aja ya? Biaya pulang kampung saat libur itu enggak ya? Enggak. Nanti pas onboarding pemberangkatan dan pulang itu di reimburse. Oke, luar biasa. Berarti udah yang dari luar kota ya udah mah dapat biaya BBH tadi, biaya bantuan hidup ya. Biaya bantuan hidup, ada transportasi juga. Jadi emang nggak spesial pun nih, tinggal bawa nyawa aja ya kan. Tinggal bawa nyawa sama baju aja ke kota yang mungkin ada program MSIB itu gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sekarang kayaknya lagi dibuka dan udah penutupan kayaknya pendaftarannya ya. Jadi mungkin teman-teman selamat datang, mungkin ini jadi informasi gambaran secara umum gitu ya, MSIB itu gimana sih dan lain gitu, mungkin bisa ditonton di podcast ini. Nah mungkin kalau tadi juga kita ngomongin soal bahwa ini efektif untuk teman-teman mahasiswa gitu ya, bahwa ini tuh punya dampak yang baik untuk teman-teman mahasiswa. Nah cara kerja dan lain-lain yang pas saat kemarin gitu, ada nggak sih yang mungkin Rizal ngerasa bahwa kemarin harusnya tuh aku bisa kerja lebih efektif lagi, atau magangku aku pengennya kayak gini deh gitu dan lain-lain. Itu ada nggak sih pembelajaran atau evaluasi dari magang dari sudut pandang mahasiswanya gitu? Kalau aku evaluasinya sih tentang ini ya, mentoring yang yang dilakukan itu di awal-awal doang, kayak pas mentoring di awal tuh kita kerja tuh diarahin, kita kerjanya tuh dipantau lah, jadi kita bisa konsultasi langsung. Nah tapi pas di akhir-akhir itu mentoringnya nih ada yang udah nggak jalan sesi mentoring yang di hari Jumat, terus ada mentoring yang mungkin sibuk dengan itunya, jadi kita juga nggak enak buat nambah
keriuhannya jadi kayak kurang efektif gitu. Kalau bisa konsisten dari awal sampai akhir, apa yang udah dijalankan kita tetap di jalan yang itu. Gitu. Oke. Kalau tadi mungkin apa ya? Iya sebenarnya tadi sih dibilang mungkin memang mentor ada kerjaan-kerjaan yang harus segera dikejar gitu, KPI yang harus dikejar gitu ya. Di sisi lain teman-teman mahasiswa juga akhirnya bingung nih udah gimana gitu ya. Mungkin itu juga jadi salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan teman-teman mahasiswa juga untuk mungkin bisa komunikasi dengan baik-baik gitu mungkin ya dengan mentor, dengan komentor dia butuhnya apa dan biar bisa dia dapat sampai akhir nih kegiatan mentoring dengan baik dan lain-lain gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya sebelum nanti ditutup ya, apa hal yang Rizal ngerasa bahwa MSIB kurangnya ini gitu. Ada nggak sih kayaknya program MSIB itu bakal lebih baik kalau bla gitu misalnya, ada nggak? Aku rasa udah cukup sih, ya dengan memberikan lowongan pekerjaan magang, lowongan magang ini ke teman-teman mahasiswa. Aku rasa ini udah suatu program yang baik. Dan waktunya berapa lama magang? 5 bulan. 5 bulan. Ya. Dan ngerasa 5 bulan dapat sesuatu yang baru dan lain-lain itu cukup ya? Cukup. Atau kurang? Atau kebanyakan? Nah ini secara porsi cukup nggak sih sebenarnya 5 bulan untuk tahu dunia kerja, untuk tahu belajar komunikasi dengan teman-teman di dunia kerja dan lain gitu, itu cukup nggak? Menurutku cukup sih. Sudah cukup, nggak terlalu sebentar dan juga nggak terlalu lama. Jadi pas di kata cukup tuh. Oke. Dan mungkin ini juga disclaimer juga ya bahwa magang Merdeka itu juga bisa jadi salah satu kesempatan untuk teman-teman mahasiswa bisa direkrut di perusahaannya masing-masing gitu ya. Karena contohnya Rizal sendiri direkrut di Guru Inovatif. Jadi kalau misalnya ternyata cocok dengan kerjaannya, terus ternyata perusahaan juga cocok dengan teman-teman mahasiswanya gitu, tidak menutup kemungkinan untuk akhirnya kedua belah pihak bekerja sama lagi gitu ya dalam jangka waktu yang ditentukan gitu. Jadi ini salah satu poin menarik banget menurut aku karena mungkin ini nggak didapat sama mahasiswa-mahasiswa angkatan sebelum ada MSIB gitu. Nah sebelum angkatan MSIB kan magang mandiri aja dan mungkin kita jadi nggak tahu juga nih programnya gimana dan lain-lain, mungkin nggak efektif. Kalau sekarang ada MSIB itu sangat-sangat membantu untuk teman-teman mahasiswa kayak Rizal ini. Mungkin Rizal juga nggak jadi satu-satunya yang sebelumnya magang terus direkrut. Ada nggak teman-temanmu yang sebelumnya nih magang terus akhirnya diperpanjang sama perusahaannya masing-masing? Ada nggak? Aku ada teman sih ada di juga, Surabaya. Di Surabaya. Magang di tempat lain. Akhirnya direkrut juga. Jadi sekarang berarti di Surabaya. Masih kerjanya. Di Surabaya dikerja. Ya, saya kan berarti kan nggak cuma Rizal doang dan ini valid ya. Udah ada temennya Rizal doang, temennya Rizal juga yang tadinya magang di Surabaya terus akhirnya direkrut gitu. Nah, mungkin sebagai pertanyaan penutup juga, nah dari hal-hal tadi yang sudah kita bicarakan gitu, dari magang MSIB ini 5 bulan, terus ada BBH, tapi kan mungkin di sisi lain sih sebenarnya sih mungkin teman-teman mahasiswa ini ada nggak sih yang dikorbankan di kampus misalnya? Ada nggak sih biasanya teman-teman magang yang masih kuliah gitu akhirnya mengorbankan itu, ada nggak? Biasanya kebetulan di batch 4 kemarin itu mayoritas mereka masih di semester 6. Jadi mereka masih kuliah. Tapi kan dengan adanya kampus Merdeka ini bisa mengkonversikan 20 SKS. Nah, jadi mereka nggak harus datang ke kelas tapi dapat SKS. Dapat SKS 20. Luar biasa. Di semester 6, semester 7 kalau di batch 5 itu kataku sih sangat-sangat worth it ya, daripada kayaknya bosen udah 3 tahun 2 tahun di kampus kayaknya harus keluar buat dapat sesuatu yang baru. Dengan ikut MSIB kan ya kalian sama-sama dapat 20 SKS tapi di sini dapat BBH dan dapat pengalaman yang lain. Betul sekali. Dan ini ya maksudnya untung banget ya maksudnya walaupun sebenarnya kan teman-teman yang kemarin ikut magang adalah teman-teman saat semester 1 itu masih COVID ya. Jadi masih di rumah gitu. Jadi mungkin banyak juga nih yang betapa kagetnya harus berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Dan Afrizal salah satunya nggak? Salah satu orang itu nggak? Aku di 2019 masih kuliah. Masih kuliah ya. Jadi masih ada interaksi lah ya, masih ada interaksi sama teman-teman gitu ya. Nah, mungkin kesimpulan terakhir atau pertanyaan terakhir
dari kampus inovatif ke teman-teman ex magang nih, khususnya di ex magang di Guru Inovatif gitu ya. Worth it nggak magang selama 5 bulan, nggak ke kampus lagi, mengorbankan waktunya untuk perusahaan gitu dalam tanda kutip ya, karena kan memang pasti ada kerjaan yang harus dilakuin, KPI yang harus dikerjain bareng-bareng gitu ya. Nah, menurut Afrizal, dengan dapatnya sesuatu tadi, dengan apa yang harus dikeluarkan itu worth it nggak? Sangat-sangat worth it. Sangat worth it sekali. Dari yang tadi kita omongin tentang SKS, tentang BBH, tentang kerjasama, tentang pengalaman kerja, itu kayaknya nggak didapetin di dunia luar selain kita ikut magang, salah satunya di MSIB. Nah itu aku juga jadi misalkan kita sebagai perusahaan kalau melihat ada mahasiswa yang punya di CV-nya udah punya pengalaman di MSIB, menurutku itu salah satu nilai plus, karena buat masuk MSIB aja kita perlu seleksi gitu. Nah jadi itu jadi poin plus juga kalau kita jadi ex MSIB itu jadi poin plus bener. Juga menurutku. Karena mereka udah terkurasi ya dari yang udah diseleksi di MSIB dan lain gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah worth it masuk program MSIB. Ikut aja, silahkan teman-teman daftar. Kalau nggak salah pokoknya di tahun ini dibatasi tuh ada 22 perusahaan. Ada 22 perusahaan yang bisa dipilih. Itu tuh udah banyak banget tuh 22 perusahaan. Jadi mungkin kesempatan masih terbuka lebar. Teman-teman MSIB yang batch 4 mungkin udah keterima, tinggal besok lagi batch selanjutnya adalah batch 5. Semoga teman-teman yang dengerin ini juga besok yang sekarang masih semester 3 mungkin minimal semester 4 ya. Semester 4 kok. Minimal semester 4. Jadi udah bisa ikut pastinya. Gitu aja mungkin. Terima kasih Rizal atas obrolan pada pagi hari ini. Dan itu teman-teman Afrizal ex intern Guru Inovatif tentang MSIB. Terima kasih.